Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Azam Syaiful Islam. Saya dari Universitas Islam Bandung, Prodi Ekonomi Pembangunan, NPM 1009092220044. Nah, jadi saya di sini akan mempresentasikan membahas analisis pengaruh anime terhadap gaya bahasa sehari-hari pada Gen Z di Indonesia. Nah, apa itu anime? Anime adalah animasi khas Jepang yang biasanya dicirikan melalui gambar-gambar warna-warni yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita. Nah, anime ini merupakan yang awalnya itu terinspirasi dari komik ya, atau manga gitu. Nah, kenapa saya mengambil ini? Karena ini tuh merupakan hal yang menarik dan juga di lingkungan saya itu memiliki komunitas mengenai anime ini seperti cosplayer atau para pecinta-pecinta anime lainnya. Nah, di sini saya membuat kuesioner mengenai tentang pengaruh anime terhadap gaya bahasa. Nah, pertanyaan pertama itu tentang keseringan menonton animenya. Ya, rata-rata responden tuh menjawab beberapa kali seminggu dan setiap hari. Nah, hal ini menyatakan bahwa mayoritas responden itu ada yang memiliki waktu luang yang banyak dan juga hanya sekitar waktu luang sedikit lah, mungkin seperti anak sekolahan gitu yang bisa memungkinkan bisa menontonnya di waktu malam hari atau misalkan masih belum ada tugas. Itu kan Gen Z ini kan berada di kalangan muda zaman sekarang gitu kan. Nah, ataupun yang di generasi kuliahan juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya saya menanyakan tentang terinspirasi oleh dialog dalam anime ketika berbicara dengan orang lain. Nah, sebagian besar responden mengaku terinspirasi oleh dialog anime, baik itu sering atau kadang-kadang. Nah, ini menunjukkan bahwa anime memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gaya bahasa sehari-hari dan juga mm, dialog yang dibicarakan itu kepada orang lain ataupun teman sebaya gitu, itu merupakan semacam hiburan lah gitu, atau mungkin candaan atau mungkin buat obrolan-obrolan tertentu gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh gaya bahasa. Nah, eh, berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa mayoritas responden cukup mempengaruhi gaya bahasa sehari-hari dengan menggunakan bahasa tersebut pada teman sebaya atau teman terdekat gitu. Nah, seperti di penjelasan sebelumnya, pengaruh ini tidak hanya terbatas pada interaksi pribadi, gitu. Nah, tetapi juga meluas ke lingkungan komunitas anime seperti cosplay ataupun penggemar anime lainnya. Nah, oleh karena itu, hasil survei ini menunjukkan bahwa menonton anime dapat mempengaruhi gaya berbahasa seseorang, terutama dalam konteks interaksi sosial yang baik di lingkungan pertemanan maupun komunitas tertentu. Nah, selanjutnya saya di sini juga membahas tentang apakah bahasa Jepangnya itu tuh membantu dalam belajar bahasa Jepang gitu. Nah, eh, berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa anime cukup membantu dalam belajar bahasa Jepang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas sudah terbantu menggunakan bahasa Jepang dari menonton anime. Nah, namun perlu dipahami bahwa bahasa Jepang merupakan bahasa yang cukup kompleks secara harfiah, karena terdapat 3 sistem penulisan, yaitu kanji, hiragana, dan juga katakana. Nah, dan struktur kalimat yang berbeda, bahasa Jepang sudah termasuk dalam salah satu bahasa tersulit di dunia. Nah, tidak hanya bahasa saja, akan tetapi dari segi menulisnya pun cukup sulit gitu. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang menilai bahasa gaulnya.
Nah, dari hasil analisis responden menjawab bahasa gaul yang digunakan itu memiliki arti yang positif. Nah, eee, kenapa positif? Karena, bahasa yang digunakannya itu memiliki arti, eee, menyemangati, itu menghargai, memuji, dan juga mengucapkan terima kasih gitu. Nah, contohnya seperti, gambare, gambatte, yabai, sugoi, kawai yang sering digunakan pada kalangan umum dan juga arigato. Nah, itu merupakan bahasa yang positif dan ini, yang sering digunakan juga gitu. Nah, selanjutnya, mayoritas responden, merasa tidak dapat diterima secara umum. Nah, karena, dari pembahasan sebelumnya, responden menjawab ada yang menjawab mempengaruhi, sedikit mempengaruhi. Nah, itu karena mereka, berbicara dengan teman sebayanya gitu, tidak dengan orang lain atau di kalangan umum gitu. Nah, dan ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, dengan menjawab bahwa, mayoritas, responden tuh merasa tidak diterima secara umum jika menggunakan, gaya bahasa-bahasa dari anime itu. Nah, namun ada yang bilang iya, karena mungkin dari segi lingkungannya, yaitu dengan memiliki lingkungan-lingkungan atau komunitas anime tersebut gitu. Nah, dan mungkin segitu pembahasan yang bisa saya sampaikan gitu. Nah, kesimpulannya, berdasarkan penelitian dan analisis yang saya dapatkan gitu, bahwa anime tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, akan tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bahasa, ekspresi diri, dan identitas sosial. Nah, penggunaan kosakata khas anime seperti kawaii gitu, arigato, atau yang belum disebutkan tadi senpai gitu. Nah, dalam percakapan sehari-hari menunjukkan bahwa Gen Z mengadopsi elemen-elemen linguistik dari anime untuk memperkaya cara mereka berkomunikasi. Nah, istilah-istilah ini sering digunakan dalam lingkungan sosial yang akrab, seperti dengan teman sebaya atau di komunitas penggemar anime lainnya gitu. Nah, hal ini mencerminkan bahwa bahasa yang terinspirasi dari anime diterima di kalangan tertentu yang memiliki minat serupa. Selain itu, dialog dan nilai-nilai yang disampaikan melalui anime membantu Gen Z untuk mengapresiasikan emosi dan ide-ide mereka secara lebih kreatif lagi gitu. Nah, juga anime juga menjadi pintu gerbang bagi banyak remaja untuk mempelajari bahasa Jepang, memungkinkan kompleksitas bahasa tersebut sering kali juga menjadi tantangan, namun pengajar anime tidak hanya terbatas pada aspek bahasa, nilai-nilai budaya Jepang yang diserap melalui anime. Nah, dan ini juga dapat membentuk pola pikir dan perilaku sosial di generasi ini gitu. Nah, sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.